Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya adalah unboxing. Yap, jadi ini ada produk dari Ruizu. Ini DAP, Digital Audio Player atau MP4 atau MP3 ya. Ini berbasis Android. Jadi untuk dunia digital audio player ataupun MP3, MP4 gua tuh udah lama banget ngikutin dulu device zaman Cina. Gue pernah punya. Terus ini punya juga, ini Philips Gomix 2GB. Ini udah nggak bisa nyala ya karena baterainya soak, cuman bisa difungsikan sebagai flash disk aja itu ya. Terus dulu gue udah punya juga Sunlink, cuma udah gue jual. Terus tadinya mau beli Sunlink lagi, cuman karena ngeliat harganya dan gue butuh yang berbasis Android, akhirnya gue pilih lah Ruizu ini. So kayak apa ya? Apakah bagus atau tidak? Ya ini sekalian sedikit review karena ini adalah unboxing ulang karena gue udah pakai kurang lebih 1-2 hari ya. Oke, so langsung aja kita ke video unboxingnya. Oke, ini dia kenampakan boxnya. Jadi ada tulisan HD, High Definition Video Player seperti ini. Ini gue jujur ya, ini subjektif aja sih, gue kurang suka sama tampilan boxnya yang ya begini, perpaduan warna antara hitam dan gold kayak gini yang shining gini. Ya udahlah ya. Terus sampingnya sini kosong, nggak ada apa-apa. Di sini ada keterangan. Ini gue beli yang Z80 16GB. Dia udah ada memori internalnya. Terus di belakangnya ya tulisan Cina seperti ini aja. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, jadi ini device-nya kita singkirin dulu terakhiran. Di sini kita dapat casing ya. Ini silikon bening seperti ini. Ini headset ya. Kelihatannya sih bukan kualitas yang bagus. Jadi kayak headset ya. Plastiknya juga plastik murah ya. Dan nggak akan dipakai. Terus dapat kabel Type-C seperti ini tanpa kepala seperti biasa ya. Buku manual yang full bahasa Mandarin. Oke. Sekarang kita ke device-nya. Jadi seperti ini kenampakan device-nya. Jadi untuk ukuran layar dari Ruizu ini 4 inch ya. Jadi memang cukup kecil. Ya, tidak terlalu besar, cuman memang gue sebenarnya kurang suka karena dia memanjang gini nih bentuknya. Gue lebih seneng sebenarnya persegi ya, jadi lebih compact. Oke, kita balik lagi. Nih bagian sampingnya ada tombol power, ini untuk volume. Bagian atasnya untuk speaker, jadi dia ada speaker bawaan dan ya begitu ala kadarnya aja. Terus di sini ada memory card juga, jadi gue udah masukin memory card ya. Di bagian samping sini ada buat gantungan, terus juga untuk headset, ada untuk charging dan juga mikrofon. Dan tampilan belakangnya ini jeleknya nih nyeplak sidik jari ya. Apakah kelihatan ya? Apakah kelihatan Anda kayak ceplak-ceplak gini, makanya untungnya dikasih untuk ini ya, covernya ya. Dan kita udah dikasih anti gores bawaan yang ala kadarnya juga. Ini udah gosrek-gosrek ya, mohon maaf ya udah dipakai. Jadi ini tapi nggak gue lepas karena sayang ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Oke, dan untuk spesifikasi Ruizu Z80 ini, dia sudah memakai Android 8.1, RAM 2GB, dan storage inside-nya itu di 16GB. Untuk layarnya ukuran 4 inch, baterainya 2050 mAh, music time-nya di 10 jam, video time-nya di 4 jam, kemudian charging-nya di 3,5 jam. Kemudian di sini untuk format videonya di 1080. Sudah charging-nya Type-C ya, dan BT versionnya 4.2 dan sudah support untuk WiFi. Kita lihat menu-menu aja di dalam si Ruizu Z80 ini ya. Jadi yang tadi udah ada Google Play, terus juga ada Chrome. Ini untuk mainkan musik ya. Dan enaknya di sini, jadi kalian bisa atur untuk sound efeknya. Di sini ada
flat, ada normal, classic, dance, dan seterusnya. Kalian bisa sesuaikan dengan tipe kalian gitu. Bahkan kalian juga bisa untuk setting sendiri. Misalkan mau untuk bass boostnya atau surround soundnya juga bisa di setting gitu ya. Jadi tinggal kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Dan masukin lagu-lagunya ya seperti biasa nih ya. Nanti kalian bisa pakai memory card atau via USB Type-C-nya. Dan tinggal konekin ke device entah handphone atau misalkan lewat komputer. Di paket pembelian, ini bawaan videonya ada video, gue lupa ya, girl band Korea. Kalian bisa dengerin suara dari ini ya, speakernya ya. Oke, ya. Gimana? Kalau menurut gue untuk kualitas suaranya kurang banget untuk ini ya, speakernya kurang banget. Terus untuk ini ya, tombol-tombol ini ya, kalian bisa denger nggak? Suaranya terdengar sangat amat murah. Walaupun device ini gue beli bukan harga murah juga sih ya, tapi dari tombolnya kurang. Terus ketika konektivitas pakai TWS, karena sekarang zamannya udah Bluetooth semua ya, TWS. Jadi awal-awal nih gue kemarin nyoba. Jadi device ini gue taruh di tas, terus gue konekin ke TWS. Nah, itu suaranya sering putus-putus. Gue pikir karena MP3-nya yang gue download kurang bagus kualitasnya. Tapi ternyata karena device ini tuh nggak bisa jauh atau ada penghalang sedikit aja, dia agak kurang untuk suaranya. Jadi mau nggak mau ya mending kalian kantongin ya. Kalaupun masuk tas juga kalau bisa masih dekat dengan jarak TWS kalian, jangan terlalu jauh sama jarak kuping kalian. Ya itu dia tadi kekurangannya, karena ya udah pakai sehari aja udah langsung kelihatan ya. Jadi ini di bagian setting, kalau kita scroll ke bawah di bagian sistem about device-nya, ini udah gue bacain tadi ya. Dan menurut gue ini touchscreen-nya responsif ya, yang nggak ngelek-ngelek gitu. Dan menurut gue device ini cukup mungil, lucu, cuman memang agak berat dan tebel ya kalau kita lihat nih ya. Oke, tapi memang kalau gue ya tidak sarankan untuk kalian ngetik karena ini kecil banget ya, dengan jari-jari gue yang segede gajah begini. Ini kayak kurang cocok ya, jadi mesti ekstra sabar. Dan kalau kalian mau koneksiin via Bluetooth ya, ini tinggal kalian buka aja TWS kalian gitu ya. Terus tinggal, ya ini layaknya smartphone aja sih. Kalian searching nih Bluetooth, kalian tahan dan muncul nih ya Akom. Oke, sudah connect. Udah gitu aja, simple ya untuk cara konektivitas via Bluetooth. Dan untuk sejauh ini untuk device-nya gue suka banget ya, karena memang yang gue cari adalah yang support untuk Android. Jadi ketika misalkan gue pengen dengerin lagu di Spotify ataupun YouTube Music, itu tinggal play aja, gak ribet gitu ya. Dan kalau misalkan mau dengerin musik offline pun juga sudah ada gitu ya, ada downloadan, jadi gak rempong. Kalau misalkan ini kan cuma buat offline doang. Terus yang Sunlink kemarin juga offline aja itu sih. Terus juga tadi ya, karena untuk di mobil juga disambungkan ke YouTube, untuk play YouTube itu juga pakai device ini aja gitu ya. Overall untuk suara, kalau misalkan dikoneksiin ke Akom ini ya, TWS ini nggak ada masalah untuk suaranya, oke ya, layaknya ya dengerin kemarin-kemarin juga sama aja. Cuma memang tadi ya, ketika gue dengerin ya gue agak kagetnya ketika suaranya kok putus-putus, kayak kenapa gitu ya. So itu dia tadi unboxing dan juga review singkat dari Ruizu Z80 ini. Menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar. Dan kalau yang mau beli, linknya ada di bawah. Sekian dan sampai ketemu lagi di video unboxing berikutnya. Bye bye.